Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Winianti sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Sinta Rosalina, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Bahasa, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan komunikatif adalah sistem pembelajaran yang menekankan pada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan kompetensi kebahasaan serta keterampilan berbahasa, seperti keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara, yang berketerkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, manfaat pembelajaran komunikasi yang pertama, siswa termotivasi untuk mengembangkan keterampilan setelah diketahui ada keterkaitannya dengan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa akan lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kebahasaan, tetapi juga memiliki kompetensi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kompetensi komunikatif. Secara teoritis, kompetensi komunikatif memiliki paling tidak 4 komponen. Yang pertama, yaitu kompetensi gramatikal. Kompetensi gramatikal yaitu penguasaan kaidah kebahasaan baik verbal maupun nonverbal, seperti fonologi, ortografi, vocabulary, pembentukan kata, dan pembentukan kalimat. Inilah yang dimaksud oleh Chomsky dengan kompetensi kebahasaan, yaitu pengetahuan tentang tata bahasa dan memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakannya dalam komunikasi. Penekanannya bukan pada pengetahuan tentang kaidah bahasa tersebut, melainkan pada pemakaian kaidah bahasa tersebut. Dengan demikian, kompetensi komunikatif pelajar diukur dengan kemampuan memproduk ungkapan yang benar menurut kaidah, bukan kemampuannya menghafal kaidah. Yang kedua yaitu kompetensi sosiolinguistik. Kompetisi sosiolinguistik yaitu penguasaan aturan penggunaan bahasa dalam konteks sosiokultural. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor tertentu, misalnya peran dan status partisipan, tujuan dan fungsi interaksi, aturan dan norma interaksi, dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu kompetensi antar disiplin ilmu di mana pelajar bisa menggunakan bahasa secara baik dan wajar, pragmatis dan sesuai dengan konteks sosial pemakaian bahasa. Secara singkat dapat pula dikatakan bahwa kompetensi sosiolinguistis merupakan ekspresi dan pemahaman makna-makna sosial yang tepat. Kemudian ekspresi dan pemahaman bentuk-bentuk gramatikal yang tepat. Yang ketiga yaitu kompetensi wacana. Kompetensi wacana yaitu kemampuan untuk memberikan introspeksi tentang topik, paragraf, bab, atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan keterkaitan makna. Dengan ungkapan lain, kompetensi wacana yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Yang keempat yaitu kompetensi strategis. Kompetensi strategis yaitu kemampuan untuk memperjelas efektivitas komunikasi dan mengimbangi kemajuan komunikasi antar sesama, atau dapat dikatakan kompetensi ini merupakan satu fungsi pelengkap dalam komunikasi jika kompetensi kebahasaan tidak cukup. Menurut Huda, kompetensi strategis ialah kemampuan menguasai strategi komunikasi verbal dan nonverbal untuk keperluan mengatasi kemacetan komunikasi yang terjadi pada kondisi tertentu, misalnya keterbatasan kosakata gramatika, lalu meningkatkan efektivitas komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Saya di sini akan menjelaskan mengenai ciri-ciri utama dalam pendekatan belajar komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada dua, yakni komunikasi fungsional dan kegiatan yang sifatnya interaksi sosial. Komunikasi fungsional yakni terdiri atas 4. Mengolah informasi, berbagi dan berbagai informasi dengan kerjasama terbatas, dan berbagai informasi dengan kerjasama tak terbatas. Kegiatan yang sifatnya interaksi sosial terdiri dari 6 hal, yakni improvisasi, lakon-lakon pendek, yang lucu, aneka simulasi, atau bermain peran, dialog dan bermain peran, sidang, konversasi, dan diskusi, serta berdebat. Adapun ciri-ciri pendekatan belajar komunikatif menurut Brufit dan Vinosciarov. Ciri-ciri pendekatan komunikatif yaitu merupakan makna hal yang paling terpenting. Percakapan harus berpusat sertai fungsi komunikatif dan tidak dihafal secara normal. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. Komunikasi efektif dianjurkan. Latihan atau drill diperbolehkan. Ucapan yang dapat dipahami diutamakan. Setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. Terjemah digunakan jika diperlukan. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. Sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. Komunikasi komunikatif merupakan tujuan. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi metodologi. Urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan, isi, fungsi, atau makna untuk memperkuat minat belajar. Guru oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. Kefasihan dan bahasa yang diterima merupakan tujuan utama. Peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok, pasangan, lisan, dan tulis. Guru tidak bisa meramal bahasa yang akan digunakan peserta didiknya. Motivasi intrinsik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang dikomunikasikan. Sekian, terima kasih.